semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Video kali ini adalah video di dapur lagi. Semoga bunda-bundi tidak bosan menonton video aktivitasku masak-masak di dapur ya bunda-bundi, karena ya memang itu yang baru bisa aku videokan ya. Dan lagi seperti biasa banyak kendala yang syalala ulala dalam hidup ini. Sehingga jika bunda-bundi bertanya keadaanku saat ini, are you Eko? No, I'm Surti. I'm bojonya Galih ngono lho. Ya apa lo jane iki kok gedeng aku. Akhirnya pokoknya alur yang akan terjadi ini adalah maju dulu ke saat aku memasak menu hasil dari meal prepku kemarin. Nantinya saat sudah siap tayang video meal prepnya akan aku tayangkan. Mohon bersabar dan mohon doanya karena ini adalah ujian. Gak bisa sabar aku mintanya dibayar. Wes pokoknya kalau alurnya maju mundur syantik gak apa-apa ya, mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi daripada maju terus biablasen jelungup. Astagfirullah. Sekali-kali kita harus melatih kesabaran agar tidak sabar. Ngamuk aja, mari ngamuk. Oke, mari kita kembali delengop. Oh, mana sempat saya delongap-delongop. Sudah mau ganti tahun ini plan A tidak tercapai, plan B tidak tercapai. Padahal sudah diajak ngebut tapi malah ujian menghimbau untuk plan-plan Pak Sopir. Inilah yang dinamakan manusia bisa berencana keuangan yang menentukan. Hei, bukan begitu Adinda. Manusia bisa berencana, tapi takdir tidak akan berubah jadi wacana. Allah yang menentukan jalannya. Andaikan helaan napas ini bisa menghempaskan seluruh masalah kehidupan, ya bunda bundi. Apa tajane kok berimajinasi. Mari kita berserah diri, mensucikan diri. Semoga tahun depan yang tinggal sesuk kuwi tinggal menghitung hari dicapaikan semua doa dan harapan. Amin. Jangan lupa saya juga sudah mensucikan beras tadi sebelum dimasak ya bunda bundi, dan jangan lupa dipencet tombol keramatnya ya, atau nanti kita semua kelaparan. Ini saya sedang memasak makan malam. Sore hari saya sudah siap-siap untuk memasak ya bun, supaya makannya nggak kemalaman, supaya kita tidak kegendutan seperti itu everybody. Berhubung saya sudah meal prep ya bunda bundi, wah sudah tersepilkan terlebih dahulu. Ini wadah cantikku sudah baru. Ini cakep-cakep wes, pokoknya langsung aja tak siapkan karena sudah meal prep jadi enak banget ya bunda bundi, tinggal cemplang-cemplung. Ini berhubung aku kemarin belum sempet ngupas bawang putih bawang merah, jadi untuk tugas mengupas bawang putih dan bawang merah saya serahkan kepada Bapak Galih lulus Pangestu ing Tias ya, daripada kamu main HP mending membantu saya memasak seperti itu ya bunda bundi. Jangan pernah tunggu laki-laki peka, nanti kamu bisa pekok sendiri. Jadi lebih baik kita ungkapkan apa isi hati. Astagfirullahaladzim. Langsung saja ini aku siapkan untuk tempe gorengnya. Selalu ada tempe dalam kehidupan saya. Apakah supaya saya segera kaya saya harus menyingkirkan tempe dan menggantinya menjadi dele? Apa tuh janiki aku ki? Astagfirullah. Langsung saja ini tak potong-potong sak karepku yo, tipis-tipis. Aku mau tak gentuk bukan ya. Mau tak baluri dengan tepung terigu seperti itu ya bunda bundi. Oke, setelah tempenya terpotong-potong akan kucuci bawang bombay. Semoga tahun 2025 tidak akan membuatku menangis bombay lagi. Hari ini aku mau bikin capcay dengan harapan kehidupan berjalan dengan selai, tapi keberkahan dan rezekinya datang keroyokan, gerudukan, dar bawa pasukan. Jangan lupa selain sombat-sambat kita harus mensyukuri segala nikmat yang sudah kita dapat. Nikmat sehat terutama ya bunda bundi, jangan lupa ya. Jangan pernah mengeluh. Oh ya, ini capcaynya untuk bumbu iris hanya menggunakan bawang bombay separuh, kemudian ada 3 siung bawang putih dan 1 bawang daun bawang. Satu batang ya everybody. Tutupnya ini sudah sangat melese-melese, ini sudah mulai ini. Nah, selanjut ini aku mau bikin sambal seperti biasa. Sambalnya apa? Sambal terasi. Maksudnya apa? Sambal terasi. Apa tuh jane iki aku? Nah, ini pokoknya aku potong-potong untuk si cabai rawitnya supaya tidak meledos-meledos. Yang saya harapkan meledos itu adalah rezekinya, bukan cabai rawitnya yang mencelat-mencelat yo everybody. Supaya tidak mencelat, tipsnya adalah potong di bagian melentuknya itu, atau kalian kalau rajin boleh dipotong menjadi 2 seperti itu ya, supaya tidak terjadi perang di dapur ini seperti itu everybody. Nah, ini mari kita panaskan panci, tuangkan air, nyalakan api, sokkan garam secukupnya, sejumput saja, terus aku rebus ini sayur mayurnya supaya warnanya tetap cantik dan cepat juga matangnya ya bunda bundi. Langsung aja
aku cemplungkan untuk sayur-sayurnya yang keras-keras dulu ya bunda-bunda. Seperti biasa ada wortel dan putreng. Jangan tanyakan kenapa ini putrengnya bulat-bulat, seharusnya kan lonjong Mbak Terry. Terserah aku, ini sesuai dengan mood manusia ini. Jadi jangan dipaksakan. Langsung aja kalau putreng sama wortelnya sudah setengah matang, ini kita cemplungkan sawi putihnya ya bun. Memang sekte kali ini direbus dulu supaya cantik hasilnya. Seperti itu. Ini juga salah satu hacks masak capcay supaya nggak kelamaan nanti numisnya ya bun. Dan matangnya bumbunya meresap sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Nah direbus semua, lanjut lagi. Ini aku mau merebus bakso dan jamur kupingnya. Direbus sebentar aja lalu diangkat. Sebentar aja, nggak perlu terlalu lama karena sayuran itu nggak boleh dimasak terlalu lama ya bunda-bunda supaya tetap ada gizinya. Oke lanjut, ini aku akan memilih wajan yang akan aku gunakan untuk memasak capcaynya ya bunda-bunda. Langsung aja diambil. Aku memilih wajan dari carrot tentunya. Ini terus yang aku pakai ya bunda-bunda sampai itu bentukannya apa ngono kuwi jenenge bahasa Indonesianya, penampakannya ya bunda-bunda seperti itu, tapi dia sangat nikmat dan mudah dipakai untuk memasak ngono ya. Terus dituangkan minyak dan ini resepnya, bahan-bahan capcay ala aku ya. Kalau ada yang kurang boleh kalian tambahin, kalau ada yang kurang kalian suka boleh di skip seperti biasa ya. Langsung tuangkan minyak. Kalau minyaknya sudah panas kita tumis-tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum dan layu. Setelah layu masukkan daun bawang, terus kita ozeng-ozeng lagi ya bunda-bundi. Oke lanjut, setelah semua bumbu-bumbunya tunduk kepadaku, halah, setelah bumbu-bumbunya layu langsung aku masukkan sayuran yang tadi sudah kita rebus sebentar, kongsreng-kangsreng sebentar. Tambahkan sedikit air supaya tidak kekeringan. Terus ini aku seasoning gula, garam, penyedap, lada bubuk ya seperti biasa ya bun. Tambahkan air lagi kalau dirasa kurang, terus tambahkan lagi garam. Pokoknya harus koreksi rasa ya bunda-bundi. Kalau kurang boleh ditambahkan seperti itu, boleh tambahkan micin supaya menambah kenikmatan. Nah ini jangan lupa masukkan juga saus tiram ya bun. Kenapa ini aku bolak-balik nambah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi duit, lama-lama menjadi enak ya bunda-bundi. Jadi jangan terlalu banyak. Kadang aku bikin sayur itu kebanyakan airnya mak zuar gitu. Itu tanpa disengaja, tapi tidak apa-apa. Jadi mengambil hikmah dari hikmahnya, mengambil kesalahan dari sebuah pelajaran loh piye kuale. Mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita perbuat, jadi kita harus belajar lebih baik lagi. Alah apa tuh janeki. Nah kalau sudah matang sayurannya baru kita masukkan larutan maizena. Pokoknya sudah tak tulis di resepnya ya, harus dibaca dengan teliti. Jangan sampai kalian salah baca larutan cap kaki 3 mau jadi apa. Lanjut lagi, ini aku mau mengurusi pertempean ya bunda-bundi, karena di dunia ini harus ada tempe untuk suamiku ya bun. Nah ini tempenya aku mau bikin yang sat-sat wae ya bun, pakai bumbu apa sajiku ya bunda-bundi. Jangan bilang-bilang karena suamiku tidak suka. Untuk mengelabuinya aku tambahkan ketumbar dan juga penyedap supaya tambah enak ya bun. Terus aku tambahkan secukupnya air, diublek-ublek sampai bener-bener merata ya bunda-bundi. Kalau kurang boleh ditambahin lagi. Ini aku tambahkan juga tepung beras ya bun. Kalau kalian rajin boleh ulek sedikit bawang, tambahkan tepung beras, tepung terigu, penyedap, ketumbar, garam ya bunda-bundi. Jadi deh, tapi karena aku males banget untuk mengulek bawang. Jadi aku pakai cara ini aja. Lanjut, ini kita baluri semua tempenya dengan tepung kiuk-kiuk kalau kata adik Isal ya bun. Langsung aja dibalut semua dengan tepung, terus nantinya tinggal goreng seperti itu. Ini tuh entahlah ya, aku masaknya sangat slow sekali. Kenapa aku tidak memanaskan minyak terlebih dahulu sembari membaluti tempe ini dengan tepung ya, entahlah pikirannya kemana-mana. Jadi ya sambil ngablong ya bunda-bundi. Tapi ini langsung aja aku gaskan ya bunda-bundi. Aku panaskan minyaknya, terus ini sambil mendengarkan adik Isal yang mama aku lapar, hai lapar aku mama. Apa tuh janiki? Wes pokoknya tak cemplungkan setelah minyaknya panas, terus kita goreng. Lanjut lagi, ini aku mau menyiapkan telur dadar. Sebetulnya ini nggak ada rencana tadi ya mau bikin telur dadar, tapi yo koyo sepi banget. Jadi langsung aja aku buatkan telur dadar ya bunda-bundi. Bumbunya simple aja, cuman pakai penyedap, terus garam, boleh tambahkan micin. Jangan banyak-banyak ya pun, kalau kalian nggak suka boleh di skip. Dulu aku itu timnas U19 Guldong, bukan ya bunda-bundi. Aku adalah salah satu tim anti micin, ngono jan kemayu banget di saat itu. Makan
micin dikit, tenggorokan gatel, serak-serak berserakan sampai aku ngatain temanku yang suka gadoin Royco. Ada temanku dulu senengannya ganyangi Royco sampai diselepet sama mamae ya. Sekarang aku malah yang jadi kualut yo. Kebolak dong. Kualat ya Bunda Bundi selalu menjumput micin dalam masakanku. Yang nggak pakai paling teh hangat sama kopi. Enggak dong. Yang nggak pakai micin banyak ya Bunda Bundi. Sayur bening aku juga nggak pakai micin. Sayur asem ya nggak pakai micin ya Bunda Bundi. Maka dari itu aku himbau kepada Bunda Bundi untuk tidak pernah mengatai orang lain karena itu bau. Tidak dong. Menghujat maksudnya tidak boleh menghujat, merendahkan dan merasa so iye. Karena kalian tahu hukum tabur micin itu benar adanya. Tabur tuai guys, tabur tuai. Oh ya malah tabur micin. Gurih toh jadinya. Nah ini cara bikin telurnya seperti ini apa adanya. Ya penting cepet sacet buat karena seperti yang saya ucapkan tadi adik Isal sudah mulai mama saya lapar saya mama. Bes, langsung ini tak bolak-balik yo. Ini kalau di atas wajan telurnya itu masih mengembang ya, tapi tunggu saja sejenak dia akan mengempes ya Bunda Bundi. Langsung aja tak potong-potong. Maka dari itu enaknya makan telur dadar itu anget-anget supaya apa? Supaya dadar diri dadar posisi. Ora yo, supaya tetap enak ngono lho yo, mempul-mempul ya Bun. Maka dari itu aku masak terakhir. Nah, ini langsung aja aku siapkan di piring saji untuk si capcay, capcus, capcinnya ya Bun. Ini langsung aku masukkan. Kali ini loh aku tidak menggunakan sekte yang seperti biasa menambahkan daun salam dan lengkuas ataupun kecap. Ini benar-benar capcay yang original dan kata suamiku juga tetap Endulita sonata ya Bun. Langsung aja tempenya aku taruh di piring saji, terus telurnya juga aku taruh di situ, terus aku panggil pasukanku. Kurang belum bikin sambal, jangan dipanggil dulu ya. Karena kalau nggak ada yang pedes-pedes kurang nikmat, kurang mantul. Nah, ini tempe kloter kedua juga sudah matang, waktunya aku goreng percabayan. Tambahkan juga 1 bungkus terasi, bukan 1 bungkus yang kecil ya Bun, bukan 1 bak. Nah, ini langsung aja digoreng. Biasanya itu lebih endul kalau digorengnya masing-masing ya Bun, tapi karena cepet-cepet dan males ruwet ya Bunda, ruwet ya Bunda Bundi, jadi ini langsung aja. Tidak memiliki kesabaran kali ini, langsung tak sokkan semuanya. Ini pun tidak menggunakan ero-ero, you know ero-ero adalah apa ngono kayak peniris yang di ero ya Bunda Bundi. Nah lanjut, ini aku seasoning ya tadi sudah ya di layahnya atau di cobeknya, terus langsung aja diulek-ulek. Mbak itu kebanyakan minyak ya, ben lah ya daripada kebanyakan bohong. Astagfirullahaladzim. Nah lanjut kita ulek-ulek semuanya sampai halus, sesuai teksturnya sih sesuai selera masing-masing ya Bun. Kalau aku sesuai dengan moodku, kalau udah capek ya wis berhenti gerak. Nah ini langsung aja aku mau pindahkan ke dalam mangkok supaya ringkes dan tidak memenuhi tempat. Oh ya itu aku pasang tudung saji terlebih dahulu supaya terhindar dari hinggapan hewan kecil ya Bunda Bundi. Nah ini langsung aja aku masukin ke mangkok sambelnya, terus baru aku panggil pasukanku karena masakanku hari ini sudah jadi. Seperti biasa menu harianan sederhana tapi nikmatnya sangat ulala ya Bun. Ada tempe goreng kriuk-kriuk, ada capcay, ada juga telur dadar yang sudah mulai kempes dan sambal terasi sebagai penggoyang lidah. Nah ini langsung aja aku sajikan ya Bun. Ini nasiku juga sudah matang dari tadi yo, cepet banget sebetulnya, nasinya sudah matang cepet banget ya Bun, tapi lauknya yang masih mulek ini, padahal sudah meal prep tapi nggak semulek kalau aku belum meal prep, harus sambil melamun atau mendengarkan cerita-cerita sambil memasak. Mulek akhirnya ya Bunda Bundi. Ini harus sat-set buat karena banyak yang harus aku kerjakan yo di akhir tahun ini ya Bunda Bundi. Kalau akhir tahun seperti biasa aku tidak kemana-mana, malah di rumah ya Bunda Bundi, berkumpul bersama dengan keluarga. Dan kali ini nggak ada acara yang aneh-aneh, cuman aku, keluargaku sama adik-adikku. Kalau dulu kan bakar-bakaran sama tetangga ya Bunda Bundi. Kalau sekarang karena adik Isal masih dalam masa pemulihan, nggak boleh yang aneh-aneh, harus menjaga kebersihan, jadi aku masaknya di dalam rumah aja ya, makan bareng seperti biasa, yang penting kebersamaannya. Masya Allah tabarakallah. Nah ini langsung aja aku ambil, Mas Fatan langsung ambil sendiri ya Bunda Bundi. Adik Isal kali ini nggak mau disuapin, dan seperti biasa memang biasanya dia seperti itu ya Bun. Tapi sebelumnya tadi juga sudah disuapin sama suamiku ya Bun, makan cemal-cemil dari tadi ya Bun, dan ini dia mau makan sendiri. Dan setelah sakit kemarin Masya Allah tabarakallah, adik Isal itu makannya tambah banyak ngono ya Bunda Bundi. Ternyata kata orang-orang itu bener ya, kalau sakit kadang-kadang itu malah bikin anak tambah pinter gitu ya Bunda Bundi, pinter makannya. Alhamdulillah. Nah ini langsung aja kami makan. Selamat makan.
Ini Mas Fatan itu sering banget makan yang berkuah tapi nggak mau pakai sendok, sering diomelin sama papahnya. Tapi ya wis lah ya, yang penting dia lahap makannya, dan makannya itu banyak banget ya bun, jangan kaget. Alhamdulillah Mas Fatan itu nggak dikasih suplemen dan nggak dikasih apapun, tapi makannya banyak ya bun. Ini karena nggak kena cahaya jadi rodok blur ini ya bun. Tidak apa-apa wis, alhamdulillah anak wis pinter-pinter masya Allah tabarakallah. Aku sudah memulai hidup tenang, bisa makan sendiri, bisa me time ya bunda bundi tanpa harus rempong nyuapin anak-anak, karena anak-anak sudah bisa makan sendiri. Tapi sesekali tetap aku suapin ya bunda bundi supaya asupannya itu tercukupi, seperti itu ya bunda bundi. Wes pokoknya enak banget, alhamdulillah wa syukurilah untuk nikmat yang masih diberikan kepada kami, nikmat sehat, rezeki dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dibantu like, komen dan subscribe-nya. Ini aku ngisi suara sambil mati lampu. Jadi panas banget ya bunda bundi. Jadi jangan lupa di like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Selamat menikmati libur tahun baru yang sebentar lagi ini masuk lagi. Bye bye.